Lanjut lagi Mas Gus. Siap, Dokter Igun. Ya, ini alhamdulillah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat ceria, ini trilogi 3S yang terakhir. Ya, yang terakhir nih, yang terakhir terkait bagaimana kita akan meninjau tentang salaman. Ya, jadi kita sudah mengucapkan yang pertama tersenyum, mengucapkan assalamualaikum atau selamat pagi, monggo bagi yang selamat pagi. Kemudian yang terakhir adalah kita bersalaman, mungkin dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ini mohon maaf ya, prokesnya sudah nanti tadi sudah cuci tangan duluan ya sebelumnya. Jadi oke Mas Gus, kita akan berbicara mengenai masalah salaman ini. Sebenarnya kalau kita tinjau mengenai masalah salaman ini dari sisi kaidah-kaidah seorang muslim itu, dan nanti kita akan tinjau sedikit mungkin kaidah-kaidah dalam kita teamwork dan sebagainya. Bagaimana ini Mas Gus? Jadi semuanya nanti kita akan merujuk kepada bagaimana baginda Rasulullah SAW ya, gitu ya, mencontohkan kepada para sahabat dan kita semua gitu. Jadi kalau kita melihat sirah nabawiyah itu, Rasulullah itu adalah orang yang sangat perhatian kepada para sahabat. Sebentar. Sirah nabawiyah itu ibaratnya itu kayak sejarah ya. Sejarah kehidupan Nabi. Betul. Itu dari mulai Mekah, pindah ke Madinah, kembali ke Mekah gitu selama masa ini lah ya. Oke. Lanjut Mas. Iya, jadi semuanya kita merefer kepada Nabi Muhammad SAW. Dan tadi sudah kita sampaikan bahwa Rasulullah itu orang yang paling perhatian kepada lawan bicaranya. Jadi suatu ketika para sahabat itu ditanya, bagaimana ketika kalian ketemu dengan Rasulullah? Ketika semua sahabat ditanya seperti itu, hampir semua sahabat mengatakan, aku adalah orang yang paling penting di hadapan Rasul. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Jadi kalau kita belajar bagaimana sih teori komunikasi yang bagus, mungkin kita harus belajar dari Rasulullah. Bukan hanya teori komunikasi Mas, kalau bukan hanya sekedar itu menurutku. Teori leadership pun demikian. Jadi semua partner kerja kita menganggap kita tuh dianggap paling penting, sehingga dia akan mengeluarkan sebuah power yang full untuk demi sebuah misi dari organisasinya menjadi lebih baik. Keren. Itu ternyata ada gini. Terus Mas. Iya, jadi loh kenapa begitu? Iya, karena begitu seseorang bertemu dengan Rasulullah, perhatian Rasul itu full untuk dia. Masya Allah. Ya kadang kita meresmi evaluasi ya, saya juga begitu. Kadang kalau kita dengan anak, nanti kira-kira ya. Masya Allah. Iya. Kita malu saya. Masya Allah gitu ya. Ini sekali lagi ya kita perbaiki bareng-bareng, terutama diri saya sendiri. Gitu. Oh Masya Allah gitu ya. Itu bahwa Rasulullah itu adalah orang yang bisa menghargai orang lain. Nah, ini termasuk kaitannya dengan masalah salaman gitu ya. Jadi kenapa Rasulullah sangat dikenal humble gitu ya. Makanya orang itu kalau ketemu Rasul itu pengen ketemu terus. Maka Rasul itu menyenangkan, pribadi yang menyenangkan. Betul gitu. Jadi berkaitan kembali ke masalah salaman, memang ada adab salaman gitu ya, yang dicontohkan Rasulullah juga gitu. Pertama tadi itu kita senyum ya. Jadi kalau kita salaman ya harus dulu dengan senyum. Kan nggak mungkin kita salaman sambil merengut gitu ya. Nggak mungkin ya. Iya. Jadi adabnya begitu. Kita ketemu sudah senyum ya. Kita kemarin sudah bahas terkait dengan senyum. Terus apa? Salam. Baru kemudian jabat tangan. Gitu. Dan Rasulullah pernah bersabda bahwa ketika ada dua orang muslim yang kemudian berjabat tangan, maka dosa-dosanya itu berguguran laksana daun yang kemudian jatuh dari pohon. Itu hanya sekedar salaman yang punya ikhlas ya. Iya. Masya Allah. Maka kayak tadi itu saya salaman dengan Dr. Igun. Sudah selesai antara Dr. Igun dengan saya, sudah selesai dosanya. Sudah saling berguguran satu dengan yang lain. Masya Allah. Itu begitu apa ya? Islam sangat menghargai ukhuwah, persaudaraan. Ukhuwah Islamiyah gitu. Ya. Betul sekali. Dan Rasulullah SAW juga kalau kita baca sejarah gitu ya, beliau itu begitu salaman dengan sahabat, beliau tidak pernah melepaskan salaman itu sebelum yang menyalami melepaskan diri. Oh begitu. Betul. Jadi
Jadi yang mendahului itu yang mendahului betul. Jadi Rasulullah nggak pernah mendahului untuk melepaskan gitu. Benar-benar suri toladan yang bagus sekali gitu. Masya Allah. Nah, ini yang perlu kita contoh gitu ya, bahwa ketika kita bersalaman ada kemesraan, ya, ada harmonisasi, keselarasan, ada persaudaraan, gitu yang kemudian terbangun di antara keduanya. Gitu. Apalagi ketika kemudian salaman, makanya saya pernah, ya ini cerita pengalaman gitu ya. Saya dulu nggak begitu paham ya gitu. Saya ketemu selama mahasiswa dulu, saya ketemu ada orang yang teman saya yang agak ya paham agama gitu ya. Salaman, assalamualaikum, salaman. Aku mikir ini kok orang dilepas-lepas gitu ya. Saya jadi risih sendiri gitu. Akhirnya saya lepaskan, baru kemudian dia melepaskan. Terus nah, saya baru kemudian lihat, oh ternyata begitu. Itu memang akhlak Rasulullah begitu. Masya Allah. Dia tidak akan melepaskan genggaman tangannya ketika yang berlawanan, dia melepaskan diri. Karena jangan berasa salaman itu dosanya berguguran. Semakin lama kemudian kita salaman, dosanya semakin lama berguguran. Masya Allah, luar biasa gitu ya. Tapi mungkin terkait dengan masalah ini ya, mohon maaf nih Mas, karena mungkin saya pikir sih Allah lebih mengetahui apa yang ada di dalam hati hambanya ya, karena terkait dengan di masa pandemi ini nih, ya kita hanya sekedar kayak gini mungkin atau gimana, itu mungkin itu sudah termasuk kategori salaman mungkin ya. Saya coba alam, saya nggak ngerti lah, karena kita terbatas agak sedikit dilarang untuk bersalaman karena transfer apa namanya, transfer penyakit ya. Tapi insya Allah Maha mengetahui tentang niat hati kita mau ngapain lah ya. Betul loh. Jadi ini kan situasinya karena pandemi. Jadi pandemik, dan sekali lagi pandemi ini pun kemudian disahkan oleh pemerintah, oleh lembaga keagamaan MUI. Jadi bahkan negara-negara, kita bukan hanya sekedar epidemi yang di Indonesia saja, tapi sudah pandemik gitu ya. Insya Allah ini jadi uzur syar'i yang kemudian bisa ya bisa mendikasikan bahwa kita tidak harus kemudian bersalaman seperti yang seharusnya bisa dilakukan tatkala situasi normal gitu. Jadi ini yang bisa menjadi trigger. Tapi intinya bahwa ketika kita bersalaman, berjabat tangan ya, ketika itu kita lakukan, ada perasaan bahwa kita itu senasib. Senasib. Itu makanya dalam adab salaman itu kan, kalau kita salaman itu harus betul-betul ikhlas. Iya. Emang ada salaman yang salaman cuman gini doang, ini. Iya. Nah, ini. Jadi salaman yang ikhlas karena Allah, kita bisa rasakan lah ya. Kita bisa rasakan. Kadang-kala ya kita mungkin nyapa gitu, assalamualaikum, terus gini, kadang-kadang ya salam gitu. Ya itu mungkin ya mungkin bisa dikatakan kurang bisa menjiwai lah. Karena adab salaman yang bagus dan itu yang bisa mengukurkan dosa itu adalah ketika kita senyum, ketika kemudian kita salam, terus kemudian kita jabat tangannya dengan baik, terus kemudian bukan hanya sekedar menjabat tangan, tetapi kemudian ada perasaan keikhlasan, ketulusan yang kemudian muncul di situ. Gitu. Karena sekali lagi saya pernah juga salaman tapi kelihatannya orangnya nggak ikhlas ya gini aja, jadi nggak ada ruhnya. Kita bisa lihat ya, nggak ada perasaan antara tersentuh hati dengan yang lain ya. Kita bisa rasakan kok mana salaman yang ikhlas gitu ya, mana yang salaman yang hanya sekedar dalam tanda kutip ya menggugurkan kewajiban karena sudah gini kan kepengen apa sebagainya. Tapi sekali lagi ini hanya perasaannya Mas ya, belum tentu juga sih sebenarnya. Ada orang kan kita tidak bisa menilai ya, kita tidak menilai gitu. Ya sebenarnya triggernya yang kita ingin sampaikan adalah ayolah kita salaman agar kemudian salaman itu menjadi ibadah. Ya makanya didahului dengan tadi itu senyum, terus kemudian salam dan niatkan untuk menyapa dan untuk membuat senang orang, gitu, membuat keakraban. Iya, betul sekali gitu. Dan mungkin sedikit tambahan ya, bagaimana agar kemudian salaman itu lebih bermakna. Karena begini ya, sekali lagi salaman itu bisa diartikan lain ya. Kalau kita memang tidak bisa menempatkan dengan posisi yang bagus. Sebagai contoh, ketika ada orang datang berdiri, ya adabnya kalau salaman kita ikut berdiri kalau kita sedang duduk. Gitu, ya. Jadi itu namanya ya menghargai orang ya, ngewong ke wong gitu ya. Terus ya jadi kalau umpamanya begini nih, kita lagi duduk, ada orang ngajak salaman, ya minimalnya kita
ikut berdiri gitu. Berdiri baru salaman. Jadi ada equal ya, ada apa namanya kesejaran bersamaan. Kecuali kalau ada uzur ya. Jadi kalau misalkan pada dokter visit itu kan ya kan pasiennya sedang tidur, kan nggak mungkin kemudian. Nah itu pun kadang-kala pasien agak ini ya berusaha untuk ada Pak Dokter, nah gitu. Itu sudah bagus sekali ada respon bahwa ketika ada dokter yang datang dia berusaha untuk mempersiapkan diri, ya tentu dengan kemampuan yang dia bisa miliki. Gitu. Oke Mas, ini saya ingin memberikan sedikit pendapat aja. Mas Gusmanto sepakat nggak nih? Ya, kalau menurut saya seperti tadi yang sudah dipaparkan Mas Gus berkaitan salaman dari sisi kita sebagai seorang muslim. Betul. Tapi kalau dari sisi seinjuan secara umum, saya mengatakan begini. Bila saya dengan Mas Gus bekerja dalam sebuah satu unit ya, kita sudah saling tersenyum ya. Antara satu begitu ketemu ya. Kemudian yang kedua, setelah kita ketemu dengan satu yang lain tersenyum, sama-sama membuat senang. Kemudian yang kedua, kita saling mendoakan. Betul. Dengan keselamatan dan sebagainya, dengan mengucapkan salam. Yang ketiga, kita salaman. Betul. Ada perasaan terentok seperti tadi Rasulullah dianggap paling penting, sehingga di dalam sebuah unit ruangan itu tercipta sebuah kerjasama teamwork yang bagus gitu. Bener nggak kira-kira menurut Mas Gus kayak gini? Betul sekali. Jadi teamwork itu sebetulnya kan terbangun ketika kemudian ada rasa saling kepercayaan. Ada rasa saling percaya, saling menghargai, saling menghormati, saling kemudian bisa membutuhkan satu dengan yang lain, kan gitu ya. Nah itu bisa tercipta dari ketika kita salaman, gitu. Jadi itu semua karakter-karakter seperti itu bisa tercipta ketika kita salaman. Jadi hikmah ketika kita salaman ya. Tentu sekali lagi bukan hanya sekedar salaman ya. Tadi salaman yang ikhlas, yang didahului dengan senyum dan salam dan sebagainya gitu ya. Itu akan tercipta seperti itu. Keselarasan, ya, kemesraan, ya, saling menghargai, menghormati, ya, kemudian saling mendoakan. Ya. Kenapa? Karena sekali lagi kita bekerja dalam sebuah tim. Gitu. Itu insya Allah akan tercipta seperti itu. Seperti keren. Keren sekali. Betul, dan ini yang mungkin harus disadari oleh kita semua. Betul. Ya, dan harus kita bangun ya budaya-budaya seperti ini. Budaya seperti ini, Trilogi 3S ini memang benar harus kita galakan dari rasa hati kita. Ya, itu semuanya kebutuhan kita ya, kebutuhan kita baik untuk diri sendiri dan kepentingan orang lain ya. Nah kalau saya terkait dengan salaman dengan pasien, saya juga berasumsi gini Mas. Dengan pasien tadi, kalau dengan orang aja, dengan sesama tim meningkatkan teamwork ya. Dengan pasien itu pada saat kita ketemu, kita sudah Ibu, Assalamualaikum, sudah senyum. Kemudian kita menyalami mereka dengan satu ketentuan loh ya. Kita izin dulu gitu, izin dulu. Kita cuci tangan, kemudian kita salaman. Atau minimalnya lah kalau salaman kita agak sulit, banyak ini kita menemui Ibu, bagaimana kabarnya dengan pasien, ya Allah. Menurut panjenengan nih Mas, kira-kira pasien ini tanggapannya karo dokternya Arab kepriwe Mas kira-kira Mas? Masya Allah, ini luar biasa dokter. Jadi jangankan salaman ya, gitu ya. Senyum saja itu sudah efeknya luar biasa. Yang penting kemarin ceritakan di sesi pertama ya. Kemarin kita sudah sampaikan ya bahwa ketika kita punya karakter profesional gitu ya, salah satunya senyum gitu ya. Itu saja sudah membuat trust, kepercayaan pasien dengan kita sudah luar biasa. Apalagi kalau salam dan salaman. Sekali lagi salaman itu kaitannya nanti dengan ini juga ya, kita harus perhatikan kondisi, situasi ya. Kalau prokes mungkin tidak harus salaman, mungkin kita sentuh saja gitu. Sekali lagi lihat situasi dan kondisi gitu ya. Itu sudah luar biasa. Dan sekali lagi trust, kepercayaan terbangun. Dan itu akan mudah sekali. Orang disugesti seperti apapun, kalau dokternya sudah seperti itu, Masya Allah. Terus salah ngomong gini, ya Allah, dokter-dokter Haji Barang, perawat Haji Barang, kok keren-keren banget ya. Gitu. Nah, gitu yang saya inginkan itu gini Mas, kalau udah timbul kayak gitu, ada sebuah proses percepatan terhadap proses kesembuhan mereka. Betul sekali. Dengan perasaan senang mereka, perasaan kepercayaan, trust mereka kepada para pemberi pelayanan ya, itu insya Allah itu akan mempercepat pelayanan mereka. Betul.
Tapi ada satu hal Mas, menurut panjenengan gimana? Yang kamu kan juga seorang yang sudah ahli dalam manajemen ya. Kalau terkait kayak gini, apa yang sudah disampaikan semuanya, yang Trilogi 3S ini, mereka sudah senang. Menurut panjenengan kira-kira timbul loyalitas bagi mereka enggak terhadap RSUD Cibarang ini? Jangankan di RSUD Cibarang, kemanapun dokter itu pasti akan dicari, akan dikejar, gitu dikejar. Ya? Apalagi di rumah sakit ya, praktek pribadinya pun akan dikejar. Aja dikejar. Betul. Ya. Betul. Trust berarti kepercayaan, menurut kepercayaan ya. Orang itu kalau sudah percaya, itu pertama ya, mau dikasih obat aja, apa saja, nggak ada masalah. Mau disuruh bayar berapapun, nggak ada masalah. Mau diminta ketemu dimanapun, nggak ada masalah. Oke. Kenapa? Karena sudah timbul trust. Oke lah, ya. Ini yang kita harapkan Mas. Jadi buat teman-teman semuanya, ya oke. Dan tadi kita sudah berbicara mengenai masalah senyum, salam dan salaman. Dan buat teman-teman semuanya pada akhirnya ujung-ujungnya itu akan kembali ke diri kita, yaitu akan timbul sebuah loyalitas pasien. Ya, sehingga mereka senang di RSUD Bayang, terbayang dengan para punggawa Sivitas Hospital rumah sakit, sehingga manakala mereka timbul loyalitas, setiap apapun mereka dalam kondisi sakit, yang di dalam otak mereka yang timbul pertama kali muncul adalah RSUD Cibarang. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Mari kita segera lakukan secara rutinitas, secara kontinu dengan perasaan ikhlas dari hati kita, lakukan 3S. Senyum, salam, dan salaman. Terima kasih Mas Gus atas trilogi 3S-nya. Mudah-mudahan Allah merahmati panjenengan. Amin. Mudah-mudahan juga Allah merahmati kita semua. Dan saya pikir cukup. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Mas. Sami-sami dokter.